Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan beribadah kepada Tuhan hari ini. Dan hari ini adalah merupakan hari yang luar biasa bagi kita, karena hari ini kita merayakan kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang sudah menang atas maut, Dia yang sudah memberikan dirinya untuk berkorban bagi kita di salib. Tapi hari ini Dia sudah bangkit bagi kita. Mari kita naikkan pujian yang berkata, karya terbesar dalam hidupku, haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah Kasih-Mu, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dia yang sudah berkorban bagi kita semua. Dia yang memberi hidup bagi kita. Haleluya. Kasih-Mu terindah bagi kami Tuhan. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Mari beri pujian dari hatimu yang terdalam. Haleluya. Selalu di setiap waktuku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, haleluya. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sambil kita angkat tangan kita katakan, karya terbesar dalam hidupku, haleluya. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Karya terbesar dalam kehidupan kami Tuhan,
adalah pengorbanan Tuhan bagi kami. Dan kami pun bersyukur karena pengorbanan-Mu kami boleh menang Tuhan. Terima kasih buat apa yang sudah Tuhan buat dan kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga buat apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Hingga kami boleh ada hingga pada saat ini Tuhan. Semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kamu datang kepada Tuhan, menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Kamu bersorak bagi Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan Suci Kuduskan layakkan setiap kehidupan kami, untuk kami berlayak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun, menyertai dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah jadi seturut mau dengan kehendak Tuhan, mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat pagi hari ini Tuhan. Bahkan sidang jemaat Tuhan, kami semua sama-sama diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kami boleh dengan hati yang bersuka cita untuk kami bersorak mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersuka cita, mau menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Dia sudah mati, Dia sudah bangkit bagi kita. Dia penyelamat kita, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya, Dia sungguh baik bagi kita. Mari naikkan pujian ini. Dia mati bagiku, haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, haleluya. Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Dia ada di dalamku. Haleluya. Bergerak di hidupku. Bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. lagi Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. haleluya. Mari katakan sama-sama, kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, Selamatkanlah umatmu. selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari sama-sama, Allah bangkit. Amin. Bersoraklah, Haleluya. Allah bangkit. Mari bernyanyi bersama. Haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatanmu. Haleluya. Ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu. Serahkanlah musuh-Mu, Mari selamatkanlah umatmu, ya Tuhan. umat-Mu.
Dia dahsyat bagi kita semua. Di tempat kudusnya Allah bangkit, bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi, Allah bangkit. Haleluya, bangkit. Mari bersorak bersama-sama. Allah bangkit, Allah bangkit. Mari bernyanyi. Gila, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari tetap dengan bersukacita naikkan pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari Pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih Dari pemenang. Nyanyikan haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari semua nyanyikan pujian ini. Lebih dari pemenang. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis sudah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami jadi pemenang, lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menang. Dia hidup untuk selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita mengalami hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Haleluya, Yesus sudah menang. Ya Yesus sudah menang, putuskan kuasa kematian. Glory, glory, sungguh Dia Allah yang menang atas maut selamanya. Dia hiduplah. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Puji Tuhan, kita menang bersama dengan Yesus karena Dia hidup selamanya. Haleluya. Sekarang Dia sembahyang buat semua
Bapa tunggu kedatangannya. Dalam darahnya yang telah tertumpah pada Allah pohon kuasa. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan, dia hiduplah, dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, dia hiduplah. Haleluya, Engkau hidup Tuhan, Engkau hidup buat selamanya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Haleluya, dia sudah hidup bagi kita, bagi saya, bagi saudara, dan dia sembahyang buat kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Early Sunday morning, just like Jesus said, He broke the curse of sin and death, and He rose up from the dead. Now we have a new beginning and kingdom that has no ending. Hallelujah, 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 Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. He's the author and the finisher of our faith. The stone they threw away is the cornerstone today. Death has no more victory, and the grave has no more sting. Hallelujah, hallelujah. Wonderful Counselor, a mighty God is He. The everlasting Father is the precious Prince of Peace. It's the Word that lives forever. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. Jesus is alive. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita dengar firman Tuhan hari ini. Haleluya. Dia sudah menang, dia sudah bangkit, dan kita hidup selamanya
Puji Tuhan, kita naikkan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Mari semua katakan bersama-sama, karena salib-Mu, haleluya, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya, Kau berikan kami hidup yang baru, Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Sama-sama katakan, karena salib-Mu, salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, haleluya, haleluya. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu kami menang. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Mari semuanya sambil angkat tangan kita katakan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu lagi. Karena salib-Mu, haleluya, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan kami hari ini Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Salib-Mu yang telah menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Biarlah hidup ini Tuhan kami mau persembahkan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bersyukur Tuhan, kami percaya biarlah setiap pujian kami, setiap nyanyian, bahkan setiap penyembahan yang sudah kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di saat ini Tuhan, siaplah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar biar setiap firman yang akan disampaikan Tuhan, dan kami setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dimanapun berada saat ini, selamat merayakan Paskah. Yesus sudah bangkit, dan kita harus yakin bahwa Yesus bangkit karena Dia berhasil mengalahkan kuasa maut. Dan tema yang diberikan untuk perayaan Paskah hari ini berjudul Dia Hidup dan Sembayang untuk Saya. Kristus hidup dan Dia ada dan berdoa bagi kita. Kita buka bersama di dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24, perikop ini menulis tentang kebangkitan Yesus, ayat 1 sampai dengan yang ke-8, saya bacakan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dari pembacaan kita ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8 ini, kita bisa melihat dan memahami bahwa mengenai kebangkitan Yesus, peristiwa kebangkitan Yesus dan kabar bahwa Yesus sudah bangkit itu tidak mudah dipercayai oleh murid-murid Yesus. Murid-murid yang setiap hari ada bersama-sama dengan Yesus, hidup bergaul bersama-sama dengan Yesus, mendengar firman Tuhan, mendengar pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Yesus. Bahkan Yesus sudah berbicara kepada mereka bahwa akan terjadi penyaliban, Dia akan ditangkap, Dia akan disalibkan, Dia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Namun murid-murid ini tetap tidak paham hal itu. Mereka menganggap bahwa hal itu hanya sebuah gambaran. Ya, apa yang disampaikan Yesus kepada mereka hanya sebuah gambaran, hanya sebuah perumpamaan saja. Ya, bukan kejadian yang sesungguhnya. Sehingga ketika
malaikat menjelaskan kepada wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah, mereka kemudian diingatkan oleh malaikat itu akan perkataan Yesus ketika Yesus ada di Galilea. Apa yang pernah Yesus sampaikan kepada para murid ini. Dan kita akhirnya paham bahwa sekalipun murid-murid ini bergaul setiap hari dengan Yesus, tetapi mengenai kebangkitan, kematian dan kebangkitannya, nampaknya mereka mempunyai keraguan tentang itu. Ya, mereka tidak yakin akan hal itu. Dan itu sebabnya mengapa mereka kemudian gagal paham mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Dan kalau kita memang melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, Injil Lukas pasal 18, Yesus pernah memberitakan hal ini kepada para murid, ayat 31 sampai dengan 34, saya bacakan. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Jelas bahwa kepada mereka sudah diingatkan, Yesus sudah ingatkan mengenai nubuatan para nabi. Ayat 32, "Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan bangkit." Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Murid-murid tidak mengerti ketika disampaikan hal mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Mereka tidak percaya, ya. Tetapi saudara-saudara, dengan kebangkitan Yesus ini, dengan peristiwa kebangkitan Yesus ketika para wanita yang dari makam Yesus itu mendengar penjelasan dari malaikat yang menjaga kubur itu, mereka kembali ke rumah mereka dan menyampaikan kepada Petrus dan rekan-rekan yang lain. Tetap saja mereka tidak percaya, mereka tidak yakin. Kemudian kalau kita baca kisahnya bagaimana Petrus kemudian seorang diri dia mendatangi kubur Yesus itu untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan apa yang dia lihat adalah sebuah kubur yang kosong, tidak ada isinya. Sehingga timbul pertanyaan di dalam hati Petrus, apa yang sedang terjadi? Ya, mereka sepertinya lupa akan perkataan yang sudah disampaikan oleh Yesus beberapa waktu sebelum kejadian ini. Mereka sudah mendengar tetapi mereka tidak mengerti. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, saya percaya melalui peristiwa kebangkitan Yesus ini, maka akhirnya kemudian murid-murid mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kubur itu kosong. Dan kita yakin bahwa peristiwa kebangkitan Yesus ini membawa murid-murid pada 3 hal penting yang akan mereka alami, yang akan menjadi bagian dari kehidupan mereka, terutama di dalam pelayanan mereka. Hal pertama yang penting adalah bahwa peristiwa kebangkitan Yesus ini akan selalu dan harus selalu diingat oleh mereka. Mereka harus mengingat kejadian ini dan pasti mereka akan ingat karena mereka mengalami sendiri. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Mereka diingatkan lagi bahwa Yesus pernah berkata, pernah menyampaikan kepada mereka mengenai kematian dan kebangkitannya. Bahkan Yesus juga mengingatkan mereka tentang nubuatan para nabi. Dan mereka juga harus mengetahui bahwa kematian Yesus yang mereka lihat itu bukanlah satu akhir dari segalanya.
kematian Yesus tidak kemudian membuat cerita berhenti, tetapi ada kebangkitan. Dan mereka harus mengingat-ingat hal ini. Di dalam suratan 2 Timotius pasal yang ke-2, ayat yang ke-8, kepada Timotius, Rasul Paulus mengingatkan hal ini dengan tegas, dikatakan, "Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku." Jadi Paulus menegaskan kembali, Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dia hidup, dia tidak tinggal di dalam kubur, dia bangkit. Itu hal penting yang harus selalu diingat oleh para murid. Dan saya percaya melalui peristiwa kebangkitan ini, para murid akan selalu mengingat hal ini. Ya, betapa hebatnya peristiwa itu terjadi. Dan hal penting kedua yang juga menjadi bagian daripada para murid yang mereka alami, yaitu bahwa peristiwa kebangkitan Yesus ini menunjukkan bahwa kuasa Allah adalah kuasa yang besar. Kuasa Allah adalah kuasa yang benar, kuasa yang mulia, ya, suatu kuasa yang begitu kuat, dan kuasa itu akan tinggal juga di dalam hati para murid. Kuasa itu akan menjadi bagian dari para murid. Karena apa? Karena Yesus sudah bangkit. Kuasa yang membangkitkan Yesus itu adalah kuasa yang besar, dan kuasa itu juga akan menjadi bagian para murid. Kuasa itu juga akan menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan kita harus tahu bahwa kuasa yang membangkitkan Yesus itu kuasa yang mengalahkan kuasa maut. Ya, ada kuasa maut yang mencoba menahan Yesus di dalam kubur sehingga Yesus tidak bangkit lagi. Tetapi kuasa Allah yang besar, kuasa Allah yang benar, kuasa Allah yang mulia itu mengalahkan kuasa maut. Sehingga Yesus bangkit dari kubur. Yesus mengalahkan kematian. Dan Yesus akan selalu menang. Kuasa Allah selalu memberikan kemenangan dan terus-menerus membawa kemenangan. Suratan 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai dengan 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Memberikan kepada kita kemenangan. Kuasa Allah yang besar itu. Kuasa Allah yang nyata sudah mengalahkan kuasa maut. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kubur sehingga Yesus tidak tinggal di dalam kubur. Dan itu sudah menjadi pengalaman para murid. Mereka melihat sendiri bahwa Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Kubur sudah kosong. Mereka diingatkan lagi oleh malaikat bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Yesus kepada mereka, bahwa dia akan bangkit. Ada kematian, ada penyaliban, ada kematian, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan sebab itu kita juga akan memiliki kuasa ini, kuasa yang memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan atas maut, kemenangan atas segala kuasa dosa yang mau mengikat kita, yang mau membinasakan kita. Bukan berarti kita kemudian tidak bisa mati secara jasmani. Bisa saja.
tetapi ini bicara mengenai roh jiwa kita yang adalah milik Allah. Kalau Allah sudah menebus jiwa kita, Allah sudah membeli kita menjadi milik Allah, maka kuasa Allah itu akan memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan untuk mengatasi kehidupan kita melawan segala dosa yang mencoba untuk menjatuhkan kita. Dan percayalah, kuasa Allah yang besar ini akan memberi kita kemenangan, dari kemenangan kepada kemenangan. Karena Rasul Paulus pun juga menulis di dalam suratan Roma bahwa kita akan lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan kemenangan hanya secara fisik, tetapi lebih kemenangan jiwa kita, kemenangan kerohanian kita. Mengatasi dosa-dosa, hal-hal yang mungkin tidak bisa dilihat secara mata jasmani. Peperangan yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Peperangan yang menyerang pikiran kita, menyerang hati kita. Tetapi kita sanggup menang. Karena kuasa Yesus yang memberikan kemenangan, kuasa Yesus yang membangkitkan Yesus itu dari maut, itu juga ada di dalam kita, menjadi bagian kita. Hal penting ketiga yang akan dimiliki oleh para murid, atau akan menjadi pengalaman para murid melalui peristiwa kebangkitan ini, adalah bahwa peristiwa ini menunjukkan bahwa adanya satu gerakan Allah. Gerakan Allah ini akan bekerja di dalam hidup mereka. Bekerja di dalam kehidupan para murid. Ya, sehingga mereka tidak tinggal diam, mereka tidak tinggal di dalam ketakutan, mereka tidak tinggal bersembunyi di dalam rumah yang tertutup, tetapi akan membuat mereka kemudian bergerak untuk bekerja mengabarkan Injil. Kuasa Allah yang kuat ini, kuasa Allah yang besar ini akan mendorong mereka. Kuasa ini juga akan memberi motivasi kepada mereka untuk tetap melayani Tuhan. Di dalam suratan Efesus pasal yang ke-1, Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-19 dan 20. Dikatakan di sini, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Betapa besar kuasanya. Dan kuasa itu juga bagi kita yang percaya. Bagi kita yang percaya. Sebab itu kita harus percaya bahwa Yesus sudah menang. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah hidup. Dan dia ada di dalam sorga saat ini. Kuasa itu akan menjadi bagian kita sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa yang dikerjakannya, dikatakan ayat 20, di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Kuasa itu menjadi bagian kita. Kuasa itu menjadi milik kita. Artinya kita mempunyai kekuatan kuasa itu. Kuasa yang dikatakan ayat 19, hebat, betapa hebat kuasanya. Dan kuasa Allah yang besar, kuasa Allah yang hebat juga, itu juga akan menjadi jaminan dan membangun keyakinan atau kepercayaan kita. Kuasa Allah yang bekerja di dalam kita akan membangun iman kita, memperkuat iman kita, kepercayaan kita. Ketika Yesus bangkit, berita mengenai kebangkitan Yesus ini ditolak oleh murid-murid. Murid-murid tidak percaya. Bahkan Thomas, salah satu murid Yesus, kemudian mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku di dalam tangannya yang berlobang, aku tidak akan percaya. Dan ketika Yesus dengan tubuh kebangkitannya berada di tengah-tengah murid-murid, ketika mereka sedang berkumpul, ada satu perkataan yang Yesus sampaikan untuk menguatkan para murid, yaitu dalam Yohanes pasal 20, saudara bisa baca itu, berbahagialah mereka yang tidak melihat
namun percaya. Karena Thomas harus melihat dulu, baru percaya. Tetapi Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Inilah iman. Mungkin secara mata jasmani kita tidak melihat, tetapi kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Allah sanggup mengadakan segala sesuatu yang kita perlukan. Itulah iman kita, dan berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saat ini kita tidak melihat Yesus. Dia tinggal di dalam sorga. Kita tidak melihat Allah, sosok Allah. Kita tidak melihat sosok Roh Kudus. Tetapi sekalipun kita tidak melihat, kalau kita percaya, ayat itu katakan, berbahagialah. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingin disebut berbahagia, saudara ingin menjadi orang-orang yang punya sukacita, sekalipun kita tidak melihat sosok Yesus itu, tapi kita percaya bahwa Yesus ada, kita percaya bahwa Yesus hidup, dan kita yakin bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Itulah keuntungan kita. Kuasa yang besar itu juga kemudian akan memberikan keberanian, ya, akan memberikan atau menumbuhkan satu daya juang yang hebat di dalam hati para murid, sehingga mereka dengan berani akan mengabarkan Injil. Bagaimana mereka bisa mendapatkan keberanian itu? Karena ada kuasa Allah, karena ada kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-29, kita melihat keberanian yang timbul daripada dalam diri para rasul. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Mereka mengalami ancaman, mereka mengalami penindasan, ya. Tetapi doa mereka kepada Tuhan, berikanlah kepada hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Butuh keberanian yang kuat, keberanian yang ekstra untuk memberitakan firman kepada orang-orang yang menolak, orang-orang yang berkeras, ingin menolak dan tidak percaya kepada firman Allah. Bahkan mereka ingin menindas, mereka akan memberikan ancaman-ancaman kepada para rasul. Tetapi kuasa Roh Kudus, kuasa Allah itu yang besar, kuasa yang membangkitkan Yesus, akan memberikan kepada mereka keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan hal ini tidak dapat membangkitkan hal-hal yang membawa rasul-rasul dengan berani kemudian menyebarkan Injil kemana-mana tempat. Dan kita bisa melihat, saudara, sampai saat ini Injil berkembang dengan luar biasa. Kabaran Injil terus ada di mana-mana di muka bumi ini. Keyakinan bahwa Allah menyertai orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Allah menyertai hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Itu adalah suatu hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tetapi karena adanya kuasa yang membangkitkan Kristus itu, dan melalui peristiwa kebangkitan Kristus itu, maka kita dapat melihat bagaimana kuasa Allah bekerja di dalam hati para rasul. Kuasa Allah bekerja di dalam hati hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka dengan berani, dengan pertolongan dari kuasa Roh Kudus, tetap mengabarkan Injil di tengah tekanan, di tengah penderitaan, di tengah ancaman. Bahkan ada yang mati syahid. Tetapi pemberitaan firman Allah tidak berhenti. Pemberitaan Allah tetap, firman Allah tetap ada. Mereka tidak boleh berhenti. Karena itu juga merupakan
perintah Yesus pada murid-muridnya untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Jadi kita melihat bagaimana perubahan terjadi di dalam kehidupan para murid. Mereka yang tadinya tidak percaya, mereka yang tadinya tinggal dalam ketakutan setelah Yesus mati, mereka bersembunyi, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pemimpin mereka sudah pergi, guru mereka sudah tidak ada. Tetapi peristiwa kebangkitan Yesus, kuasa yang membangkitkan Yesus itu menjadi bagian para rasul. Kuasa yang membangkitkan itu juga menjadi bagian kita, orang-orang percaya. Betapa hebat kuasanya. Dan sebab itu kita juga tidak boleh berhenti dan tidak boleh membiarkan mulut kita tertutup untuk memberitakan firman Allah. Untuk bersaksi tentang keselamatan yang datangnya dari Yesus. Untuk menyaksikan betapa besar pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kita. Untuk menceritakan kepada orang lain bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sudah mati bagi kita. Tetapi dia tidak tinggal di dalam kubur karena kuasa Allah itu sudah membangkitkan dia. Dia bangkit, dia hidup, dan dia sekarang ada di dalam sorga. Murid-murid pernah salah karena tidak percaya akan hal ini. Mereka tidak percaya akan berita mengenai kebangkitan Yesus. Tetapi kemudian setelah mereka mengalami sendiri, mereka melihat, dan mereka kemudian berjumpa dengan Yesus, maka jelas di situ bahwa kemudian murid-murid dapat mengakui, meminjam ayat yang pernah atau perkataan Yesus yang pernah disampaikan kepada mereka, bahwa bagi manusia hal itu tidak mungkin. Bagi manusia untuk bangkit dari kematian adalah hal yang tidak mungkin. Tapi ayat itu katakan bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kebangkitan Yesus, dia hidup sampai dengan saat ini dan akan terus hidup sampai selama-lamanya. Itu hal yang mungkin bagi Allah. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang harus kita yakini sampai saat ini. Ya, bahwa Yesus bangkit, dia ada, dia hidup, dia tinggal di dalam sorga. Tapi dia tidak berhenti bekerja. Dia tidak tinggal diam untuk menikmati kemuliaan di dalam sorga. Tetapi dikatakan juga bahwa dia berdoa untuk kita. Ya, tugas yang Yesus atau hal yang Yesus selalu lakukan ketika dia bekerja di dalam dunia ini, dia berdoa. Ya, dia selalu minta kepada Tuhan petunjuk dari Allah untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Dan di dalam sorga pun Yesus tetap berdoa. Dan kitalah yang menjadi pokok doanya. Dia selalu mendoakan kita sebagai orang-orang percaya. Dia selalu mau menjadi pembela bagi kita. Dia mau membela hidup kita di hadapan Allah. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Sehingga kemudian dikatakan bahwa sekalipun kita melakukan kesalahan-kesalahan, kita melakukan dosa, tetapi kalau kita mengakui dosa dan kesalahan kita, kita minta ampun kepada Tuhan, maka Yesus akan menjadi pembela kita di hadapan Allah. Yesus akan membela perkara kita, membenarkan kita, dan mengampuni segala dosa kita. Itulah tugas yang Yesus kerjakan di dalam sorga. Sebagai ayat terakhir di dalam Ibrani pasal yang ke-7, Ibrani pasal yang ke-7, ayat yang ke-25, dikatakan di situ, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna.
Yesus mau menyelamatkan. Yesus mau membela kita. Dia menjadi pengantara kita, antara kita dengan Allah. Dia membela kita. Bukan membela kesalahan kita. Tetapi dia mengampuni kita. Dan karena itu dia membela perkara kita di hadapan Allah. Percayalah bahwa Yesus sudah bangkit. Dalam momen Paskah hari ini, yakinilah bahwa Yesus sudah bangkit. Dia sudah hidup dan dia tinggal di dalam sorga. Dan dia tetap berdoa bagi kita untuk keselamatan kita. Selamat Paskah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara-saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, tetapi sebelum kita berdoa, saya mengajak kita bersama-sama nyanyikan lagu ini untuk meyakinkan kita bahwa Yesus sudah hidup. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Jangan kita menjadi tidak percaya dan tidak yakin bahwa Yesus sudah bangkit. Jangan kita tidak percaya bahwa Yesus tidak tinggal di dalam kubur yang gelap, tapi dia sudah bangkit dengan kekuatan dari kuasa Allah yang membangkitkan dia. Kuasa yang besar itu, kuasa yang menjadi bagian kita juga. Sekarang dia ada di dalam sorga, dan dia tetap berdoa bagi kita semua. Dia berdoa supaya kita tetap dapat selamat. Dia berdoa untuk menjadi pembela kita di hadapan Allah, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Tetaplah percaya dan menerima faedah dari kebangkitan Yesus, dan yakinlah bahwa dia sudah hidup. Dia tetap hidup untuk selama-lamanya, dan dia tetap berdoa bagi kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang berkuasa. Kuasa yang membangkitkan Yesus itu juga ada di dalam kami Tuhan.
Dan kami mau menerima itu dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau tidak mati, tidak tinggal di dalam kubur, tapi Engkau bangkit. Dan Engkau menyelamatkan kami. Dan iman kami tidak akan sia-sia, pengiringan kami tidak sia-sia di dalam Engkau. Haleluya. Karena Dia hidup, yang menyelamatkan kita. Haleluya, haleluya. Dia hiduplah, haleluya. Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah.
Haleluya, haleluya. Kalau kami meyakini bahwa Engkau yang sudah mati bagi kami, yang Engkau juga sudah bangkit dari kuasa maut dan mengalahkan kuasa maut, sekarang Kau tinggal di dalam sorga Tuhan. Sebab itu ada harapan bagi kami, ada kepastian bagi kami, bahwa kami juga pada satu saat akan bersama-sama dengan Engkau, di mana Engkau berada, di mana Engkau bertahta Tuhan. Karena Engkau sampai saat ini tetap ada di dalam sorga, dan Engkau selalu mau berdoa bagi kami. Engkau menjadi pengantara kami, Engkau menjadi pembela kami. Pada saat-saat kami lemah, kami jatuh di dalam dosa, saja kami mau mengakui dan minta ampun segala dosa kami, Tuhan selalu mau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pekerjaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kuasa yang hebat yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian. Dan kuasa itu juga ada pada kami, yang memberikan kepada kami keberanian, kekuatan, kemampuan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk bersaksi kepada orang lain bahwa sungguh Yesus sudah hidup. Yesus adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang sudah menerima firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami saat ini Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, mungkin mereka dalam keadaan lemah, mungkin mereka dalam keadaan tertekan, atau bahkan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan tertindas, disertai dengan ancaman-ancaman karena pemberitaan firman-Mu. Roh Allah yang hebat, Roh Allah yang kuat, memberikan keberanian kepada mereka. Mereka tetap tinggal di dalam pelayanan mereka. Mereka tetap bertugas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur karena kami percaya Tuhan mendengar semua doa kami. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Yesus Kristus, di dalam persekutuan, pemeliharaan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita selalu, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan.